Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Khairul Muhsinin, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas sedikit tentang fonologi, yang mana yang telah saya rangkum semua dari apa yang telah saya pelajari dari awal sampai sekarang atau sampai saat ini. Di sini saya telah mencatat tentang pengertian dan sejarah, dan begitupun tentang objek kajiannya. Yang pertama yaitu pengertiannya. Di sini saya menuliskan tentang pengertian fonologi sendiri. Fonologi yaitu sebagai ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi, yang ditinjau dari objek kajian. Fonologi diambil dari kata istilah yang asalnya fonologi diambil dari kata fon dan logos. Sedangkan fon sendiri yang bermakna yaitu bunyi, sedangkan logos yaitu yang berarti ilmu. Jadi fonologi yaitu ilmu tentang bunyi, lebih singkatnya seperti itu. Nah, sedangkan secara istilah fonologi yaitu seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Nah, di sini sejarah fonologi sendiri secara umum yaitu pada zaman kuno, di mana filosof Yunani dan India mempertimbangkan tentang sifat bunyi dan bahasa secara umum. Namun studi fonologi modern dimulai pada abad ke-19 ketika ilmuwan bahasa mulai memperhatikan pola-pola bunyi dalam bahasa dan memperkenalkan metode ilmiah untuk mempelajari fonologi sendiri. Nah, salah satu tokoh awal dalam pengembangan fonologi modern adalah ahli bahasa Denmark, Rasmus Rask, yang mengembangkan teori fonem pada tahun 1818. Nah, teori ini menganggap bahwa bunyi tertentu dalam bahasa adalah bagian dari sebuah sistem fonem yang merupakan unit bunyi terkecil dalam sebuah bahasa. Singkatnya, pada abad ke-20 fonologi harus berkembang dengan banyak ahli bahasa terkemuka yang melakukan penelitian dan pengembangan teori baru. Nah, sedangkan fonologi yang khususnya pada bagian barat atau bagian Arab sendiri yaitu berkembang pada abad ke-8, yaitu studi tentang fonologi bahasa Arab dimulai pada abad ke-8 ketika ahli bahasa Arab seperti Al-Khalil Ibnu Ahmad mulai mempelajari dan mengklasifikasi bunyi dalam bahasa Arab. Nah, Al-Khalil sendiri merupakan tokoh awal dalam pengembangan ilmu nahwu dan ilmu shorof sendiri, yang merujuk pada tata bahasa dan fonologi dalam bahasa Arab. Pada abad ke-10, ahli bahasa Arab seperti Al-Farrah dan Al-Kisai juga memainkan peran penting dalam studi fonologi Arab dengan mengembangkan sistem notasi untuk mempresentasi bunyi dalam bahasa Arab. Nah, pada abad ke-20, studi fonologi adalah bahasa Arab terus berkembang dengan adanya berbagai karya penting, termasuk buku Al-Mufassal fi Sina'atil Asir oleh Ahmad Al-Ubaidi yang membahas tentang teori fonologi dalam bahasa Arab, lebih tepatnya dalam konteks sastra Arab. Selain itu, beberapa ahli dalam bidang bahasa Arab atau sastra Arab kontemporer seperti Mahmud Al-Batal, El-Said Badawi, dan Michel Charter telah memainkan peran penting dalam pengembangan studi fonologi dengan mengembangkan teori dan metodologi baru untuk mempelajari bahasa Arab. Lebih tepatnya, mempelajari fonologi bahasa Arab. Selain itu, studi fonologi bahasa Arab masih terus berkembang dan meluas, dan terus menjadi bidang penelitian yang penting bagi para ahli bahasa dan para ahli linguistik sendiri, serta bagi orang-orang yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau asing sendiri. Nah, di sini objek kajian
fonologi sendiri, yaitu yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Nah, lahirnya kedua bentuk itu yang berupa fonem itu yang tadi fonetik dan fonemik itu awal mula fonologi apa yang dikaji oleh fonologi sendiri. Yang pertama tadi yaitu fonetik. Apa itu fonetik? Nah, di sini saya menuliskan dari apa yang telah saya baca, fonetik adalah bagian fonologi yang mencari tahu bagaimana bunyi dihasilkan. Fonetik adalah bunyi bahasa yang kemudian dilafalkan atau diujarkan dari ucapan manusia. Ada banyak jenis fonetik sendiri, bukan hanya satu. Ada fonetik artikulatoris, fisiologi, organis, dan masih banyak lagi. Sedikit penjelasan tentang fonetik yang 3 tadi, yaitu fonetik artikulatoris, akustik, dan auditoris. Nah, fonetik artikulatoris di sini sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh indera mulut atau lidah. Yang kedua yaitu fonetik akustik, menyelidiki sumber bahasa berdasarkan aspek fisik berdasarkan frekuensi, getarannya, sumber ataupun intensitasnya. Sedangkan yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Apa itu fonetik auditoris? Yaitu fokus mempelajari mekanisme pemberian bunyi berdasarkan penangkapan indera pendengaran kita. Nah, yang kedua yaitu fonemik. Apa itu fonemik? Fonemik bagian dari fonologi yang mempelajari terhadap bunyi didasarkan pada fungsi sebagai pembeda arti. Jadi dalam pelafalan bunyi ada bunyi yang memiliki penekanan makna yang berbeda, apalagi dengan keberagaman bahasa di Indonesia ataupun di seluruh dunia ini. Banyak bahasa daerah yang mempengaruhi fonologi. Seperti yang kita ketahui, bahasa daerah yaitu bahasa Madura, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Itulah objek kajian fonologi. Jika dipelajari lebih dalam lagi, masih banyak unsur penting yang dapat kita pelajari lebih mendetail. Baik, seperti yang kita telah ketahui tadi, yaitu fonetik dan fonemik adalah dua cabang utama dari ilmu linguistik yang mencangkup pada ilmu atau fonologi tadi. Jadi di sini saya menuliskan beberapa contoh. Ada satu contoh yaitu tentang fonetik dan fonemik. Yang pertama yaitu fonetik. Yang fonetik sendiri itu kan mempelajari cara bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan, diartikulasikan, dan didengar. Misalnya dalam bahasa Arab yaitu bunyi kha dihasilkan dengan menyentuh tenggorokan dan mengeluarkan suara gesekan. Sedangkan bunyi qaf dihasilkan dengan menutup rongga belakang mulut dan mengeluarkan suara gesekan dari tenggorokan. Nah, bunyi kha dan qaf ini merupakan bunyi-bunyi yang khas dalam bahasa Arab dan memerlukan teknik pengucapan yang khusus. Sedangkan contoh yang fonemik sendiri yaitu dalam kata katabah yang artinya itu menulis, dan qatalah itu membunuh. Yang itu memiliki pembedaan kata awal yang berupa qaf dan kaf. Nah, di sini meskipun dua bunyi itu sedikit berbeda, adalah dua fonem yang berbeda dalam bahasa Arab karena perbedaan ini dapat mengubah arti. Nah, meskipun tulisannya sama tapi meskipun harokat sama, hurufnya sama, tapi cara pembicaraannya atau cara pengungkapannya berbeda, maka itu akan mengubah arti dalam pengucapan itu sendiri. Seperti katabah, ketika kita menggunakan qaf katabah itu bukan berarti menulis lagi, tapi berarti lain. Nah, seperti itu. Mungkin itu contoh dari fonetik dan fonemik sendiri.
setelah pembahasan tadi tentang fonologi itu apa dan objek kajiannya dan begitu pun sejarahnya, dan juga fonetik dan fonemik apa perbedaan dan pengertiannya. Nah, sekarang ada dua istilah dalam fonologi yang memiliki hubungan tumpang tindih. Salah satunya harus dirujuk ketika berbicara tentang yang lain, yaitu nada dan intonasi. Nah, di sini nada atau kada yang disebut dengan pitch adalah fonem suprasegmental yang menyertai pengucapan fonem kategorikal dan mempengaruhi makna atau mengarah pada perubahan makna. Nah, dalam bahasa tidak bernada atau bahasa yang bernada itu memiliki ciri khas tersendiri atau memiliki maksud tersendiri. Seperti bahasa yang bernada seperti Cina, Swedia, dan lain sebagainya itu menggunakan nada untuk membedakan makna pada apa yang diucapkannya. Sedangkan kata yang tidak bernada itu tidak digunakan untuk membedakan arti makna pada pengucapannya. Seperti pada kata no dalam bahasa Inggris itu tidak merubah kata tersebut, melainkan menambah makna penegasan, interogasi dan ketidakpedulian. Nah, di situ kata no itu meskipun menggunakan nada rendah, nada sedang, nada tinggi maupun nada yang sangat tinggi itu tidak akan merubah makna. Nah, di sini nada dalam bahasa memiliki 4 derajat atau lapisan, yaitu yang pertama yaitu turunan atau nada rendah. Nah, apa yang dimaksud turunan atau nada rendah? Nada yang mengakhiri ucapan normal dan non pasif. Nah, yang kedua yaitu nada tengah atau normal. Nah, apa yang dimaksud dengan nada tengah tersebut? Nah, nada tengah adalah nada sebelum akhir ucapan normal dan non pasif. Yang ketiga yaitu nada tinggi. Nada tinggi itu simbol fonetisnya itu ada tersendiri, bisa dibuka dilihat di buku. Nah, apa yang disebut dengan nada tinggi? Nada tinggi adalah nada yang muncul sebelum akhir pidato dan diikuti dengan nada ke bawah seperti dalam contoh pidato yang seperti kita pernah dengar, pidato besar ataupun bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu nada tertinggi atau super tinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan nada super tinggi ini adalah ketika kalimat yang datang dengan kalimat seru, perintah atau emosi, seperti dalam kalimat atau kata exit atau keluar pada seorang yang melakukan emosi, menguapkan emosi seperti ibu memarahi anak, pulang dengan nada yang sangat tinggi. Nah, di situ termasuk bagian dari nada tertinggi. Nah, mungkin sekian dari sedikit rangkuman yang apa saya tulis dan apa yang saya baca tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.